Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Kita mulai lagi program doa kita selama 10 hari ini untuk kita memohon menantikan Tuhan memenuhkan kita dengan kuasa Roh Kudus, untuk kita berdoa buat diri kita, buat keluarga kita, buat lingkungan, buat rumah tempat kita ada, kota kita, Indonesia, dan bangsa-bangsa. Mari kita mulai naikkan sembah kita. Kita tenangkan diri kita, jiwa kita di hadapan Tuhan. Kita datang, kita mau menyenangkan hati Tuhan, dan supaya Tuhan bisa merasakan keberadaan kita, dan kita bisa merasakan keberadaan Tuhan. Kuriara labatakara labashanda, Kuriara labatakara labarala labayashanda. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Katakan Kau Tuhan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kuriara labatakara labarala barala 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 bayashanda, iriara labarala bayasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti Kau, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti Kau, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Tuhan, aku berdoa, curahkan Roh-Mu pada saat penantian ini, memenuhi kami
saat kami datang, kami menerima makanan rohani, kami menerima kekuatan rohani setiap hari, selalu baru. Kekuatan kami selalu dibarui setiap hari. Tuhan, aku berdoa, lingkungan kami, keluarga kami, diri kami selalu beroleh kekuatan yang baru, selalu beroleh kesehatan yang baru setiap hari. Tuhan, aku berdoa, berkati umat-Mu, berkati Tuhan semua yang ikut program ini. Sehatkan batin kami, sehatan batin umat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau sharing firman ya. Siapkan Alkitab saudara, siapkan semuanya. Saya siapkan Alkitab kita. Saya punya Alkitab, sebentar saya akan siapkan. Nah saudara, sudah siap ya? Saya akan bacakan dari firman Tuhan hari ini. Saya akan sharing tentang mematahkan belenggu tekanan yang menekan batin seseorang. Di hari-hari belakangan ini tentu banyak orang yang mengalami tekanan di jiwa, di batin, stres, depresi, kacau karena pandemi yang kita sedang hadapi ini. Dan itu akan memunculkan persoalan-persoalan yang lain, persoalan finansial, persoalan keuangan, bisa menekan hidup seseorang, bisa menekan sehingga seseorang ini menjadi tertekan, menjadi kacau, menjadi tegang. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mari baca bersama saya. Saya akan bacakan tentang Yohanes 6, roti hidup. Roti hidup dari Yohanes 6 ayatnya yang ke 1 sampai ke 13. Sesudah Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah mereka duduk," dan seterusnya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang hidup. Roti adalah kebutuhan hidup yang pada waktu itu gambaran dari orang-orang banyak yang begitu lapar. Mereka membutuhkan untuk kekuatan mereka, untuk kesehatan mereka. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid, "Berikan kepada mereka roti untuk mereka menjadi sehat, untuk mereka menjadi kuat lagi, untuk mereka bisa jadi produktif lagi." Itu dia. Jadi roti adalah sesuatu yang dimakan untuk seseorang menjadi sehat. Ketika orang itu menjadi sehat, maka orang itu menjadi berkarya, menjadi
maksimal di dalam pekerjaannya. Ketika seorang kekurangan roti atau tidak makan, maka dia menjadi lemah, dia menjadi sakit, dan karyanya menjadi tidak maksimal. Jadi bicara tentang roti, bicara tentang itu. Nah, demikian pula halnya saudara. Roti yang diibaratkan ini, Tuhan Yesus berkata bahwa di dalam Yohanes 6 ayat 25, dia berkata sampai 27, dia berkata tentang bahwa dia adalah roti hidup. Saya bacakan ayatnya. Ayat 25, Yohanes 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, "Bila mana engkau tiba di sini?" "Rabi," Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Jadi, saudara dikasih Tuhan, ketika seseorang mengalami stres, mengalami depresi, maka seorang itu tidak dapat berkarya dengan sempurna, berkarya dengan maksimal. Umumnya kan orang yang sedang seperti itu, dia mengalami goncangan di jiwa, dia dapat berubah perilakunya. Jika itu terus-menerus terjadi, maka kita mengatakan orang itu memiliki sifat dan kepribadian yang seperti itu, ya, berkarakter seperti itu. Orang itu sakit. Dan kalau seorang sakit itu dia membutuhkan makanan, dia membutuhkan obat. Jadi saudara dikasih Tuhan, kehadiran Tuhan atau firman Tuhan dan perjumpaan Tuhan yang setiap hari seperti makanan dapat, karena orang-orang yang tadi dikumpulkan itu mereka diberi makan supaya mereka jadi sehat. Jadi makanan itu, roti atau makanan itu menyehatkan seseorang. Nah, hal itu dimaksudkan Tuhan Yesus adalah kalau makanan yang dimakan dalam bentuk fisik hari ini, itu makanan menyehatkan dalam batas waktu yang tertentu. Dan ada lagi makanan yang dapat menyehatkan jiwa seseorang, yaitu seperti gambaran ketika umat Israel setiap hari ketika mereka berjalan di padang gurun, Tuhan memberikan roti hidup. Roti yang turun dari langit, mana yang turun dari langit. Dan mana itu dimakan oleh orang Israel setiap hari. Jadi ada makanan yang dimakan setiap hari. Itulah yang dimaksudkan Tuhan Yesus tentang roti. Yang dia maksudkan, dia menginginkan umat Israel itu mengerti bahwa ada makanan yang menyehatkan yang perlu dikonsumsi setiap hari, yaitu mengalami Tuhan, membaca firman, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, atau kita katakan saat-saat kebersamaan dengan Tuhan, saat-saat kebersamaan di dalam saat teduh, saat-saat di dalam doa pribadi. Artinya di sana ada firman, di sana ada berdoa, di sana ada pujian, pengagungan, ada suasana hati yang dinaikkan kepada Tuhan. Itu dinamakan sedang makan, saudara, sedang jumpa Tuhan. Jadi perjumpaan di dalam suasana ilahi, suasana Tuhan, itu akan menyehatkan.
Itu akan membuat seseorang menjadi kuat. Itu akan membuat seseorang akan menjadi sembuh dari tekanan batin yang dialaminya, dari situasi tekanan yang menekannya. Ada suasana ilahi yang hadir. Ada suasana yang terbangun dari saat-saat pribadi yang kita buat. Saat hati kita, jiwa kita menginginkan kebersamaan, itu akan seperti makanan yang kita makan, sehingga itu memberikan kekuatan kepada kita. Perkataan-perkataan tulisan firman Tuhan ini akan menjadi obat, menjadi kekuatan. Kadang ketika seseorang mengalami sakit ya, agak sukar orang itu, sebagian barangkali, tidak semua, untuk diberi obat, diberi makan. Mereka umumnya rada menolak untuk itu. Tetapi ketika agak sedikit dipaksa atau memaksa diri untuk mengkonsumsi itu semua, maka berangsur-angsur dia menjadi sehat lagi, menjadi sembuh, menjadi kuat, sehingga dapat berkarya. Demikian halnya membangun hubungan dengan Tuhan, karena ada firman Tuhan yang memberikan suasana baru. Sedikit memberikan contoh, saudara. Ikut mengalami, ikut kebersamaan. Ketika saya beberapa waktu lalu ditinggal oleh orang tua saya, meninggal dunia, apakah saya tidak tertekan? Apakah saya tidak bersedih? Oh iya, saya tertekan, saya bersedih. Tapi kenapa tampaknya seperti biasa-biasa saja? Ada kekuatan yang masuk ke dalam diri saya. Suasana Tuhan yang masuk ke dalam diri saya. Dan juga ditambah lagi dari bentuk perhatian saudara semua, dalam ucapan-ucapan duka cita yang saudara berikan kepada saya, saudara ucapkan kepada saya. Demikian pula halnya firman Tuhan ini yang disampaikan, yang kita baca, itu akan memberikan, mengobati, ya, mengobati jiwa saudara, mengobati stres saudara, mengobati depresi saudara. Apakah yang sanggup mengobati, yang sanggup memberikan kesembuhan dari stres dan depresi? Keberadaan, kebersamaan dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang ikut bisa merasakan. Saudara dikasih Tuhan, memang tidak kelihatan, tetapi ikut merasakan itu sama juga seperti orang ketika dia mengalami tekanan, mengalami depresi. Saat kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita penuh dengan firman, maka kita dipenuhi oleh kuasa. Jadilah orang yang ikut membantu orang lain untuk bisa sembuh. Caranya bagaimana? Oh, ada banyak cara. Umpama, ketika ada orang yang sedang berduka, katakanlah kepada mereka, saya ikut berduka cita, saya ikut berduka. Saya ingat, biar momen ini menjadikan sesuatu untuk saya menyampaikan. Kalau ditanya begini, saudaraku dikasih Tuhan, Pastor, apakah Pastor terbantu ketika kami menyampaikan dalam bentuk tulisan atau ucapan langsung kata-kata, Pastor, kami ikut merasakan, kami ikut berduka cita kehilangan yang Pastor alami. Oh, itu menyejukkan hati saya. Oh, itu menolong saya. Oh, itu ikut seperti memberi obat buat saya. Jadi semua itu ada di firman Tuhan, saudara. Ketika Maria sedang kehilangan Lazarus, lalu Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus pergi ke kubur, dan Maria datang dan jumpa Yesus. Tidak ada kata-kata apapun yang diucapkan dari mereka berdua.
keberadaannya. Maria menangis dan Yesus ikut larut dalam suasana itu. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Itu menolong Maria. Memberikan rasa bahwa dia tidak sendiri. Sometimes you feel alone. Anda membutuhkan orang yang bukan saja bersimpati, tapi Anda membutuhkan orang yang ikut larut, ikut bersama-sama, memberikan dukungan, memberikan pertolongan kepada saudara. Hidup ini dibekali oleh Tuhan, kehidupan ini dibekali oleh Tuhan Bapak Ibu. Kita ini dengan perasaan. Manusia dibekali dengan perasaan. Dan perasaan manusia memang betul-betul sangat lembut. Jadi ketika dia mengalami guncangan, seperti air yang terguncang, ada perlu tangan yang membawa dengan begitu hati-hati. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan ikut merasakan. Memang Tuhan sekarang tidak hadir secara fisik seperti Tuhan Yesus. Tapi ketika hari-hari ini kita menantikan Roh Kudus, saya sedang berbicara tentang roti hidup. Ketika saudara dan saya sering mengalami keberadaan Tuhan, sama seperti tadi orang sakit makan obat, minum obat, dia akan jadi sembuh. Saat kita sembuh, apakah kita hidup untuk diri kita sendiri? Tidak. Kalau Anda pernah merasa sakit, saya pernah merasa sakit, Anda pernah merasa terluka, saya pernah merasa terluka, Anda pernah merasa ditinggalkan, saya pernah merasa ditinggalkan. Itu adalah sebuah pengalaman dan pelajaran. Bagaimana kita menentukan sikap kita terhadap orang yang ditinggalkan, terhadap orang yang sedang berduka cita. Tentu kita akan hadir dan kita akan bilang sama dia, saya ikut merasakan, saya ikut hadir. Dan barangkali ditemani atau kata-kata, saya turut berduka. Itu cukup menolong saudara. Dan itulah kekristenan. Membangkitkan dulu semangat orang. Saya mengerti ketika seseorang meninggal, ya saya pendeta, saya tahu bahwa yang meninggal itu di dalam Tuhan pasti ke surga. Itu sudah selesai. Tetapi orang yang ditinggalkan ini terguncang saudara. Ada yang terguncang sanggup menanggulangi sendiri. Ada yang terguncang tidak sanggup, perlu ditolong. Sama seperti seorang yang sakit. Ketika dia sakit, dia bisa menanggulangi dengan cara mengkonsumsi obat secara pribadi. Ada yang tidak bisa, dia harus ditangani oleh orang yang lebih profesional, yaitu dokter. Jadi ditolong. Dan mari kita nyanyi begini saudara. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saudaraku dikasih Tuhan, jadi kita punya tugas untuk apa? Membebaskan hidup yang terbelenggu. Jadi ada orang-orang yang gak sanggup untuk keluar dari tekanan, dari stresnya. Dia butuh kita. Bagaimana cara kita? Ya, salah satunya ketika orang mengalami rasa berduka amat sangat, mari barangkali kita bisa membantu dengan cara apa? Kalau kita tidak bisa hadir secara fisik, bisalah dengan menulis pesan, saya mengasihi,
saya turut berduka cita, dan seterusnya kata-kata yang positif, kata-kata yang membangkitkan semangat, kata-kata yang ikut merasakan. Jadi ketika seseorang mendapatkan teman yang ikut merasakan, itu seperti berbagi dan terangkat sebagian dari situasi yang mencekam, situasi yang menyedihkan, ikut tertolong, ikut merasakan. Jadi keberadaan kita, perkataan kita bukan hanya sekedar basa-basi, tapi kita mau memberikan sesuatu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, itulah kita meminta Roh Kudus memenuhi kita. Ketika kita mulai mengalami batin yang mulai sehat, sehingga kita sanggup untuk mengelola kesehatan rohani kita dengan cara berhubungan dengan Tuhan. Seperti umat Israel, dia makan mana yang diberikan Tuhan setiap hari. Itu obat buat mereka. Sekali lagi saya garis bawahi, makan mana artinya mereka jumpai Yesus. Makan mana artinya mereka mengalami Tuhan setiap hari. Makan mana artinya mereka terhubung dengan Tuhan. Makan sesuatu yang dari sorga, memenuhi jiwa mereka. Dan itu menyehatkan mereka. Dan itu menyembuhkan mereka. Saya percaya batin kita, jiwa kita akan mengalami kesembuhan ketika kita secara teratur makan mana, atau yang Tuhan Yesus katakan roti hidup. Karena roti yang fisik terbatas kemampuannya, tetapi roti hidup akan menyehatkan bukan saja badan, tetapi jiwa saudara dan jiwa saya. Yang sakit jiwanya disembuhkan, yang tertekan diberikan kelegaan, yang berbeban berat diangkat beban itu. Hanya itu caranya. Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Ketika Sang Pencipta itu menempati hidup kita, maka kita akan sehat, sembuh. Saya berdoa di waktu-waktu ini, hari yang ke-8, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami kelepasan, saudara mengalami kebebasan, dan juga saudara dapat menjadi orang-orang yang menyembuhkan orang lain dengan memulai dengan hal-hal yang ringan. Sama seperti saudara ketika ada keluarga kah, teman kita kah yang sakit, kita tidak hanya berkata sekedar simpati, tetapi kita bisa mendorong untuk mereka, katakan kepada mereka, teman, minum obat namanya ini, vitamin ini. Lalu dia mulai mengikuti saran kita dan dia berangsur-angsur mengalami kesembuhan. Percayalah saudara, waktu kita mengajak, waktu kita ikut merasakan, waktu kita ikut hadir, maka mereka akan mengalami kelegaan. Mereka yang ikut merasakan ketika orang yang dipenuhi Roh Kudus datang. Ingat perkataan saya kemarin, saudara dan saya akan memberi suasana. Memberi suasana. Setiap kata, setiap tulisan akan memberikan suasana kepada orang yang mendengar atau membacanya. Ingat, zaman teknologi ini, suasana itu bisa dihadirkan lewat teknologi, lewat SMS, lewat WA, lewat video seperti ini, bersuasana, ataupun hadir, ataupun berkata-kata, akan memberikan suasana. Biarlah suasana yang telah ada di dalam diri kita mengalir keluar, memberkati semua orang. Tuhan memberkati saudara semua ya. Kita jumpa lagi besok di hari yang ke-9. Saya berdoa kita makin dikuatkan, kita makin bisa dijadikan alatnya Tuhan, karena tujuan Tuhan mencurahkan rohnya, memenuhkan rohnya, supaya saudara dan saya ini jadi saksinya Tuhan
di lingkungan kita, ya, melalui perbuatan kita, melalui kata-kata kita, melalui semua instrumen ataupun anggota tubuh kita, kata-kata kita, mata kita, senyuman kita. Yuk bangun, bisa kok semua. Saudara nggak harus jadi pendeta, ya, tapi dengan tubuh ini saudara bisa. Saudara berikan senyuman yang melegakan orang. Kalau ketemu orang jangan plengas-plengos gitu bahasa saya. Haleluya. God bless you. Tuhan berkati engkau. Sampai jumpa besok. Tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat waktu ini. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua yang hadir. Aku berdoa, sembuhkan mereka yang sakit. Aku berdoa, lepaskan mereka dari stres, dari tekanan, supaya mereka menjadi saksi-Mu. Aku berdoa Tuhan, biar kami semua terus mengalami dipenuhkan Roh Kudus, dapat menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, kelimpahan, berkat-berkat dari Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Penyertaan Roh Kudus akan menyertai saudara semua sejak hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita dan kita diangkat untuk bersama-sama selalu dengan Tuhan dalam kekalahan yang abadi sampai selama-lamanya. Mari semua katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa besok. God bless you.